Oke, jangan skip video ini kalau kalian suka dengan konten-konten horor. Nah, jadi aku mau kalian bayangin, kalian lagi jalan jauh-jauh malam-malam gitu. Sepi, terus cuman ada lampu-lampu mobil. Nah, pernah nggak sih tiba-tiba depan lo ada muncul sesuatu? Nah, jadi cerita ini betul-betul ada di Indonesia. Katanya jalan ini memang terkenal paling angker lah gitu kan. Ya mungkin dari kalian udah nggak asing gitu dengan jalan lintas Sumatera. Buat kalian yang sering lewat di jalur ini, aku harap hati-hati sih karena sampai saat ini masih banyak cerita dari orang-orang yang ceritanya bikin merinding. Nah, daripada berlama-lama, mending kita langsung eksekusi ke dalam ceritanya. Tapi sebelum itu, tarik selimut kalian, nyamankan posisi kalian, dan jangan bersuara. Oke, jadi ini awal-awal dari ceritanya. Jadi ceritanya itu dialamin oleh Pak Supir. Ya, supir ini seorang laki-laki. Jadi kita sebut aja lah namanya Bang Denny gitu kan. Malam itu sekitar jam 1 malam lah. Jadi Bang Denny ini lagi bawa muatan dari Jambi menuju ke Lampung. Ya mungkin dari kalian atau dari beberapa orang mungkin udah tahu kalau jalan itu hutan dan kebun sawit. Nah sekarang lu bayangin ya, lampu mobil doang yang nyorot jalan ke depan. Lu bayangin tuh, lampu doang yang nyorot ke depan, yang betul-betul gelap di jalanan panjang. Yang pastinya kalau jalan kayak gitu, kita ngelihat sekitar kiri kanan ya pasti gelap banget. Bahkan kayak jurang gitu kan. Apalagi di waktu malam pasti suara hewan, suara jangkrik itu pasti kedengar. Ya kalian tahu lah. Pertama ya nggak terjadi apa-apa gitu, kayak bawa mobil ya biasa aja nyantai nikmatin suasana. Nah tiba-tiba dia ngelihat seseorang yang berdiri di pinggir jalan. Yang dia lihat itu sosok perempuan, rambut panjang, bajunya putih, rambutnya tuh nutupin mukanya banget gitu. Nah pada awalnya dia tuh mikir kayak positif aja gitu. Dia mikir kayak alah paling orang desa atau orang kampung yang malam-malam mau nyebrang, mau kemana gitu. Nah tapi pas Bang Denny ini bawa mobil semakin mendekat gitu kan, dia semakin mendekat ke arah sosok tersebut. Jadi sosok itu tetap diam aja di situ, diam di pinggir jalan, nggak gerak sama sekali. Nah tapi Bang Denny ini coba nyuekin aja gitu, gas terus, jalan, tetap jalan normal. Nah sampai sekarang Bang Denny itu masih tetap lanjut jalan sekitar 10-15 menit. Setelah itu muncul lagi sosok yang dilihat tadi. Bajunya putih, rambutnya panjang, itu persis seperti yang dia lihat di awal tadi. Oke, jadi Bang Denny ini dia kaget, mulai beri reaksi kayak, aduh jangan-jangan tadi gue salah lihat, katanya begitu. Nah jadi Bang Denny ini tetap berpikir logis dan tetap positif gitulah. Nah tapi makin lama semuanya mulai nggak masuk akal. Oke, jadi Bang Denny ini truknya mulai melaju gitu. Tapi pas Bang Denny lihat fokus ke spion ya, ke spion, itu kalian tahu nggak guys? Betul-betul wow. Di situ Bang Denny melihat ada wajah perempuan yang duduk di belakang kabin. Matanya kosong, hitam dan tatapannya dingin. Nah, jadi Bang Denny ini tiba-tiba pucat lah gitu. Tangannya gemetaran sambil ngegas. Nah, Bang Denny ini bulu kuduknya tuh sampai merinding. Keringat terus bercucuran padahal di mobil kan pakai AC. Nah, Bang Denny ini tetap fokus untuk jalan. Tapi setelah lama sosok itu udah nggak ada lagi gitu. Akhirnya berjalan seperti biasa, tapi mungkin agak ada gugup-gugup gitulah, agak ada kepanikan, cemas. Nah setelah melewati beberapa perjalanan itu ada sedikit jalanan yang mungkin agak nanjak. Nah Bang Denny ini panik dong karena truknya waktu dibawa jalan nanjak itu kayak nggak naik, mesinnya kayak berebet gitu. Terus tiba-tiba ya mobilnya berhenti. Yang lebih parahnya lagi, lampu mobil itu bahkan kedap-kedip secara tiba-tiba, kadang hidup, kadang mati, yang bikin suasana di sana tuh makin wow. Nah terus Bang Denny ini cobalah untuk perbaiki mesin atau untuk coba ngecek mesin di mana masalahnya. Nah setelah dia cek semua atau dia perbaiki, dia masih tetap gagal, mobilnya tetap nggak mau hidup. Ya mungkin Bang Denny ini bisa terbilang sedikit frustasi lah gitu, sedikit buru-buru ngerjainnya karena suasananya malam, sepi. Nah, lu tahu nggak apa yang terjadi? Itu dia ngelihat sosok perempuan tadi jalan pelan-pelan ke arah kabin truk. Jadi langkahnya itu kayak kedengaran kayak lagi nyeret-nyeret gitu. Suaranya kedengaran kayak ya pokoknya kayak nyeret-nyeret gitulah. Dan sampai akhirnya tangannya yang pucat, penuh luka, itu nempel di depan kaca mobil. Di balik rambutnya yang panjang, itu dia sambil ngomong ikut, ikut, ikut. Dan kalau kalian mau tahu, Bang Denny ini
hampir pingsan ya. Dia hampir pingsan tapi masih ada sisa-sisa tenaga sedikit lagi tuh. Mencoba untuk nekat dan dia mencoba untuk baca doa seadanya. Setelah itu dia sambil teriak kayak, ya Allah lindungi saya, ya Tuhan lindungi saya gitu. Dan entah keajaiban bagaimana tiba-tiba mesin truk itu hidup lagi. Saking takut, saking cemas, saking paniknya Bang Denny itu tiba-tiba ngegas mobil sekencang-kencangnya. Dia udah nggak peduli siapapun lagi yang ada di depannya gitu. Sosok itu pun tiba-tiba menghilang seolah-olah macam ditelan kegelapan. Dan setelah perjalanan jauh, perjalanan lama yang penuh mistis dan misteri, semuanya aman, semuanya juga terkendali, dan akhirnya Bang Denny itu sampai dengan selamat. Nah, jadi keesokan paginya, Bang Denny ini coba cerita sama ke teman-teman supirnya kayak, lu tahu nggak semalam gitu? Lu tahu nggak semalam? Temannya nih udah ada yang tahu, maksudnya temannya itu udah ada yang pas di titik mobil dia mati, itu temannya bilang, dulu pernah ada kecelakaan yang betul-betul parah di situ. Seorang perempuan yang meninggal di tempat, jasadnya pun sempat nggak utuh, kayak tangan kemana, kepala kemana, kaki kemana, yang katanya sih arwahnya masih gentayangan di sana. Nah, aku mau tanya sama kalian semua, kejadian begitu sekiranya betulan ada atau enggak? Karena kita Indonesia ini memang lumayan beragam. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang setengah percaya. Nah, jadi buat lu pada yang memang suka jalan malam-malam, apalagi tepatnya di lintas Sumatera ini, lu jangan sesekali pernah ngeremehin cerita-cerita yang kayak gini. Kadang hal yang gak kelihatan itu lebih berbahaya daripada hal yang kelihatan. Nah, itu tadi cerita horor dari jalan lintas Sumatera. Oke, jadi kalau kalian pernah ngalamin kejadian mistis di jalan atau dimanapun, coba tulis di kolom komentar. Nanti bakal gua ceritain di channel YouTube ini. Siapa tahu dari kalian pernah ngalamin kejadian aneh atau kejadian hal yang sama. Oke, sebelum pamit, kenalin aku Niko. Dan ingat, jangan pernah bersuara kalau kalian ngerasa ada yang duduk di samping kalian.